kita punya Y sama dengan somasi 1 sampai N dari XI min X bar kuadrat ditambah N X bar min mu kuadrat masing-masing dibagi sigma kuadrat, dibagi variansi populasi. Baik, trik berikutnya adalah mengubah ini menjadi variansi dalam representasi variansi sampel. Ingat bahwa variansi sampel 1/n-1 kali somasi dari XI min X bar kuadrat. Ini kan sama. Ini pindahkan ke sana pembaginya. Jadi kita punya Y sama dengan N min 1 kali S kuadrat, variansi dari sampel dibagi sigma kuadrat, variansi dari populasi, ditambah N X bar min mu kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, kita sudah punya formula yang menghubungkan antara variansi sampel dan variansi populasi. Ini trik yang sama waktu kita menurunkan selang keyakinan untuk rataan. Gitu. Ini adalah sebuah superposisi linier. Superposisi linier. Ini variabel acak. Ini variabel acak. Ini variabel acak. Kita lihat suku yang pertama ya. Yang pertama ini, suku yang kedua ini. Suku pertama dulu kita lihat. Jadi N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat itu tak lain dari S kuadrat per sigma kuadrat tambah S kuadrat per sigma kuadrat sampai S kuadrat per sigma kuadrat dikurangi S kuadrat per sigma kuadrat. Itu ya. Ini ada sejumlah N kali ya. Ingat bahwa ini adalah mengikuti distribusi Chi kuadrat dengan degree of freedom 1. Ingat ini S kuadrat ya. S kuadrat. S kuadrat isinya adalah ada X kuadrat gitu ya. Satu variabel acak tunggal itu yang mengikuti distribusi Chi kuadrat dengan degree of freedom 1 gitu. Ingat S kuadrat adalah tadi apa? Mengandung X kuadrat. X mengikuti distribusi normal. Gitu, distribusi induknya, populasinya. Dikuadratkan S kuadrat mengikuti distribusi Chi kuadrat. Sigma kuadrat abaikan karena dia konstanta. Dia parameter populasi gitu. Ini ya, tak lain dari X kuadrat sebenarnya. Nah, jika setiap elemen ini dijumlahkan, masing-masing ini kan degree of freedom-nya 1. Ini masing-masing 1. Jadi ini ada sebuah Y baru yang memiliki degree of freedom penjumlahannya. Makanya ini yang bagian yang suku yang bagian yang ini tak lain mengikuti yang ini mengikuti distribusi Chi kuadrat dengan degree of freedom N. Dari mana ini?
1 plus 1 plus 1 sampai n kali gitu. Nu sama dengan 1 plus 1 plus 1 sampai terakhir ini n kali. Nah, dengan demikian berarti ini adalah sebuah variabel acak yang mengikuti distribusi chi kuadrat dengan degree of freedom n kurangi 1. Gitu. N kurangi 1. Karena ini penjumlahan. Ini adalah n, degree of freedom-nya, jadi nu 1 adalah n, dan yang nu 2 adalah 1, tapi kurangi, jadi n-1. Gitu. Kenapa? Karena yang dicari adalah ini, yang target kita adalah ini. Demikian, jadi n-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat mengikuti distribusi normal, distribusi chi kuadrat dengan degree of freedom n-1 gitu. Itu suku yang pertama, yang ini gitu. Nah, sekarang berapa degree of freedom ini? Suku yang kedua nih. Kita lihat degree of freedom-nya untuk suku yang kedua tadi n x bar min mu kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, perhatikan bahwa ini bisa dibuat begini. X bar min mu sama dengan sigma per akar n kuadrat. Gitu. Ingat bahwa ini, yang ini adalah Z dari distribusi sampling mu gitu. X bar Z dari transformasi norma baku dari X bar gitu ya, yang dia mengikuti distribusi norma, makanya bisa dibuat menjadi baku ya dengan transformasi ke Z gitu. Nah, ininya ini adalah yang bagian ini adalah Z yang dia mengikuti distribusi normal dengan rataan 0 dan variansi 1. Tapi X kuadratnya, Z kuadratnya, sekali lagi, ini mengikuti distribusi chi kuadrat dengan degree of freedom 1. Gitu. Nah, jadi kita lihat Y, variabel acak Y adalah penjumlahan dari I1 sampai ke N, XI min mu per sigma dikuadratkan, merupakan penjumlahan dua suku, n-1 S kuadrat per sigma kuadrat, ditambah n X bar min mu kuadrat dibagi sigma kuadrat. Ingat tadi bahwa yang ini, suku pertama mengikuti distribusi chi kuadrat dengan degree of freedom n-1, dan suku yang kedua itu mengikuti distribusi chi kuadrat dengan degree of freedom 1. Jadi Y ini adalah variabel acak dengan variabel acak yang mengikuti distribusi chi kuadrat dengan degree of freedom nu 1 tambah nu 2, n-1 plus 1, jadi n. Gitu. Dan kemudian sebagai catatan bahwa ini adalah
Nu1, ini Nu2. Adapun ini adalah Nu1 tambah Nu2 sama dengan N-1 tambah 1 sama dengan N, gitu ya. Kemudian sebagai catatan bahwa dua suku ini kan superposisi linear ya. Ini saling bebas. Tidak bergantungan linear, gitu. Atau bebas linear. Baik, toh yang kita target adalah yang ini, yang kita targetin. Kita kadang menyebut sebagai variabel acak baru adalah X kuadrat, gitu. Jadi kenapa disebut Chi kuadrat? Karena kepentingannya untuk mencari variansi, karena itu variansi selalu digunakan kuadrat. S kuadrat, sigma kuadrat, karena mengikuti Chi kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena background-nya adalah X yang mengikuti distribusi normal. Ya, ukuran kita adalah normal semua, rataannya normal, rataannya normal, X-nya normal, rataannya normal, rataan sampling-nya normal, tapi X kuadrat dia menjadi tidak mengikuti distribusi normal. Nah, saya tuliskan teorema 5.16 dari buku Walpole. Nah, bila S kuadrat, ini variansi sampel ya, adalah variansi sampel acak berukuran N, arti sampel berukuran N berarti jumlah data pengukuran ada N begitu. Berukuran N yang diambil dari suatu populasi normal Nah ini, jadi populasinya, data ukuran adalah normal distribusinya gitu. Tapi X kuadratnya menjadi Chi kuadrat. Dengan variansi populasi nih. Sigma kuadrat. Nah, maka variabel acak X kuadrat, hanya penamaan saja, X kuadrat yaitu N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat, itu akan berdistribusi Chi kuadrat dengan derajat kebebasan Nu sama dengan N-1. Gitu. Nah, ini yang kita gunakan. Ini konstruksi ini. Di mana formulanya memuat variansi sampel dan variansi populasi secara bersama begitu. Jadi tentang taksiran selang diturunkan dari formula ini. Kita akan menurunkan tentang taksiran selang. Kalau S kuadrat merupakan taksiran titik yang tak bias bagi sigma kuadrat. Jadi S kuadrat adalah penaksir atau estimator bagi variansi populasi secara tidak bias gitu. Nah,
sekarang bukan dalam konteks taksiran titik, tapi bagaimana kita nyatakan dalam sebuah selang, taksiran selang, dengan keyakinan sekian persen begitu. Jadi baik, sekarang meletakkan X kuadrat dalam sebuah selang begitu. Karena ini mengikuti distribusi Chi kuadrat dengan degree of freedom N-1, letakkan dalam sebuah selang keyakinan. Nah, kita lihat. Jadi kita letakkan X kuadrat N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat dalam suatu selang, dalam suatu absis fungsi densitas peluang untuk Chi kuadrat X misalkan katakanlah antara selang AB ya, ingat bahwa distribusi Chi kuadrat misalkan salah satu bentuknya begini. Nah, ini kan X kuadrat nih. Atau Chi kuadrat, boleh begini. Ini fungsi dari, ordinatnya fungsi dari ini. Letakkanlah dalam selang ini. Selangnya kita atur. Misalkan ini adalah X, ini absisnya ya. Chi kuadrat A, ini Chi kuadrat B, begitu. Ini kita lihat bahwa variabel acak ini di selang ini. Jadi X kuadrat di antara Chi kuadrat batas atas dan Chi kuadrat batas bawah. Gitu. Nah, kemudian maka peluang sebesar 1 min alfa kali 100% dari variabel acak X kuadrat agar berada di dalam selang Chi kuadrat A dan Chi kuadrat B dinyatakan sebagai berikut. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, peluang dari Chi kuadrat A lebih kecil dari X kuadrat, lebih kecil dari Chi kuadrat B sama dengan 1 min alfa. 1 min alfa. Jadi kalau kita punya bentuk dari distribusi Chi kuadrat, misalkan salah satu bentuknya begini yang untuk terutama bentuk-bentuk untuk degree of freedom yang lebih tinggi derajatnya. Begini. Ini adalah area 1 min alfa. Kemudian yang ruang di sebelah kanan adalah area alfa per 2. Dan ruang di sebelah kiri adalah alfa per 2. Nah, jadi
chi kuadrat A, ini yang ini chi kuadrat B. Ingat dalam mencari ordinat dari dalam fungsi chi kuadrat, dihitung luas di sebelah kanan. Misalkan kalau ini adalah alfa per 2, luas di bawah kurva ini, alfa per 2, maka di sini adalah chi kuadrat alfa per 2. Ingat total semua adalah 1 ya, karena ini fungsi densitas peluang. Jadi semua luas sebuah kurva, semua fungsi densitas peluang harus totalnya luas sama dengan 1. Gitu. Nah, kita lihat yang sebelah kiri yang ini. Yang sebelah kiri. Berarti di sini. Berarti luas terhitung yang ini. Ini adalah kalau yang ruang yang kosong di sebelah kiri ini adalah alfa per 2, berarti luas buah kurva yang di sebelah kanan ini chi kuadrat 1 kurangi alfa per 2. 1 kurangi alfa per 2. Nah, dengan demikian, yang chi kuadrat A tak lain dari chi kuadrat ini 1 min alfa per 2. Yang ini chi kuadrat alfa per 2 yang ini. Alfa per 2. Nah, jangan bingungkan dengan tadi ada indeks bawah dari degree of freedom, kita boleh tambah nu begitu. Ya, tambah nu. Jadi indeks bawah ini menyatakan luas kurva di bawah yang sebelah kanan. Luas bawah kurva yang sebelah kanan dengan degree of freedom nu gitu.